Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita tiba pada Kisah Para Rasul bab 15 yang terdiri dari beberapa perikop yang cukup menarik atau bahkan sangat menarik, yaitu sidang di Yerusalem, perikop yang pertama, dan nanti ada juga perikop kedua yang merupakan jawaban kepada Antiokhia, dan perikop ketiga perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Saya mulai dari perikop yang pertama dan juga nanti akan saya bahas sedikit perikop yang ketiga. Sidang di Yerusalem. Jadi Rasul Paulus dan Barnabas itu sudah mewartakan kepada para bangsa bukan Yahudi tentang Yesus Kristus. Dan pelayanan mereka berbuah demikian lebat. Banyak orang bukan Yahudi itu percaya kepada Kristus. Dan Tuhan juga melaksanakan aneka mukjizat melalui para rasul ini, yaitu Paulus dan Barnabas, untuk meyakinkan para bangsa non-Yahudi itu supaya menerima pewartaan mereka tentang Yesus Kristus. Tetapi tentu gereja perdana, yaitu yang dimulai dari pewartaan Yesus Kristus bersama 12 rasulnya yang notabene adalah orang Yahudi itu, memang berwarna kental sangat Yahudi. Maka masuknya bangsa-bangsa bukan Yahudi ke dalam gereja perdana itu menimbulkan sebuah pertentangan. Karena orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus berpendapat bahwa kalau mau menjadi pengikut Kristus, ya juga harus mengikuti tradisi Yahudi. Seperti Yesus kan juga seorang Yahudi, para rasul yang 12 itu juga adalah Yahudi. Nah, tetapi Rasul Paulus dan Barnabas itu punya pendapat dan pengalaman yang berbeda. Mereka mengatakan, ya kalau orang-orang bukan Yahudi dipaksa, dalam arti tertentu ya, diwajibkan untuk juga makan makanan yang halal dan haram atau menghindari yang haram menurut aturan Yahudi, satu. Kemudian harus disunat bagi yang laki-laki, itu tidak mudah karena perbedaan budaya. Dan mereka juga meyakini bahwa Allah menghendaki agar dimudahkan supaya orang itu semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus tanpa harus mengikuti tradisi Yahudi. Oleh karena itu, diadakanlah sebuah sidang di Yerusalem untuk membahas mengenai keputusan tentang nasib penerimaan orang-orang bukan Yahudi itu ke dalam gereja perdana. Dan keputusannya sangatlah indah, bahwa pada akhirnya ternyata gereja perdana itu bisa menyepakati bahwa tidak lagi diwajibkan aturan-aturan Yahudi untuk diikuti bagi siapapun, terutama bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, untuk masuk menjadi jemaat Kristiani. Tetapi menariknya juga, kisah para rasul bab 15 ini ditutup dengan perikop tentang perselisihan. Yaitu apa? Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ini adalah bukti kejujuran gereja perdana. Gereja perdana itu jujur mengatakan apa adanya. Bahwa ada juga perselisihan, pertentangan, konflik, perbedaan pendapat yang bahkan sangat tajam di antara para rasul, di antara para pemuka, dan juga mungkin di antara jemaat. Nah, jadi saudara-saudari, sebuah gereja yang baik itu pada dasarnya bukan berarti gereja yang tanpa konflik. Itu malah tidak realistis. Sebuah keluarga yang baik, komunitas yang baik, seringkali bukanlah komunitas yang tidak ada konfliknya. Ketika ada konflik, itu kita justru ditantang untuk bisa lebih saling memahami. Ketika terjadi konflik, kualitas diri dari masing-masing anggota, keluarga atau komunitas itu juga ditantang. Apakah kita cukup rendah hati untuk memahami yang lain? Apakah kita cukup rendah hati juga untuk berdialog, untuk dikritik, untuk menerima masukan, untuk berubah,
dan sebagainya. Maka bersyukurlah kalau ternyata terjadi konflik yang mendewasakan. Gereja Perdana bisa berkembang sampai sekarang. Kenapa? Karena juga didewasakan oleh konflik. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.